anjuran sujud sajadah itu bukan cuma dalam surah As-Sajdah. Sujud tilawah itu bukan cuma anjurannya dalam surah As-Sajdah. Dalam banyak tempat dalam Quran kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat tertentu yang dianjurkan kita untuk sujud. Bukan cuma dalam surah As-Sajdah saja. Malah seandainya kita tidak sujud tilawah pun atau tidak sujud sajadah pun enggak apa-apa. Karena sunnahnya bukan itu. Sunnahnya di subuh itu membaca as-sajadah rakaat pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Itu sunnahnya. Sebagian orang fokusnya bagaimana supaya ada sujud tilawah di subuh Jumat. Salah fokus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat, ini hukumnya cuma sunat. Jangan diletakkan seolah-olah wajib. Mohon maaf, ini sebagian pengurus masjid seolah-olah dijadikan wajib. Imam harus baca as-sajadah pada subuh Jumat. Yang mewajibkan itu siapa? Nabi aja nggak mewajibkan, kok pengurus masjid mewajibkan? Nggak wajib itu. Hukumnya sunat. Jika memungkinkan silahkan. Kalau tidak memungkinkan jangan dulu. Mohon maaf ini, sebagian jamaahnya udah pada bergetar semua lututnya. Udah bergetar semua lututnya, tidak bisa berdiri lama-lama. Kalau dibuat al-insan dengan as-sajadah dengan al-insan di subuh Jumat, bisa-bisa dia cari masjid lain. Ketimbang begitu, ya, buat saja surah yang pendek. Ya, buat saja surah yang pendek, nggak apa-apa. Malah sebagian ulama itu menganjurkan begini, jangan buat setiap subuh Jumat. Kenapa? Dikhawatirkan muncul nanti generasi yang menganggap bahwa ini wajib di setiap subuh Jumat. Maka sebagian ulama itu menganjurkan kalau bisa seminggu atau 2 minggu dalam sebulan itu liburkan. Sehingga tidak muncul persepsi bahwa membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan pada subuh Jumat itu wajib. Jangan sampai muncul persepsi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh kali ini tafsir surah Al-Insan, surah yang ke-76 dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, sebelum kita membahas ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini, kita lihat sedikit pengenalan surah Al-Insan. Pertama, surah ini diberi nama dengan Al-Insan, yang berarti manusia. Kenapa surah ini diberi nama dengan Al-Insan? Karena Allah Ta'ala mengawali surah ini dengan menyebut Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada Allah Ta'ala menyebut kata insan di situ. Dan juga karena memang surah ini surah yang membicarakan tentang insan, manusia. Maka dalam surah ini nanti Allah menjelaskan tentang perjalanan manusia dari sebelum dicipta, proses penciptaan, setelah dicipta, dan pengakhiran dari penciptaan itu. Maka kemudian sangat sesuai surah ini diberi nama dengan surah Al-Insan. Baik, kemudian surah ini juga mempunyai nama yang lain. Misalnya disebut sebagai surah Ad-Dahr, karena memang perkataan Ad-Dahr ditemukan dalam surah ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Ad-dahr artinya adalah masa atau rentang waktu. Kemudian ada juga yang menamakan surah ini dengan surah Amsyaj, karena memang wujud juga perkataan Amsyaj.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Amsyaj itu artinya bercampur, menyatu. Kemudian surah ini juga diberi nama dengan surah Al-Abrar karena ada perkataan Al-Abrar dalam surah ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi ini beberapa nama surah ini, ya. Ada yang menyebut sebagai surah Al-Insan, ada yang menyebut dengan surah Hal Ata 'alal Insan, ada yang menyebut surah Ad-Dahr, ada yang menyebut surah Amsyaj, dan ada yang menyebut surah Al-Abrar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada 5 nama surah Al-Insan ini. Baik, surah Al-Insan ini sebagian ulama mengatakan surah Makkiyah dan sebagian mengatakan surah Madaniyah. Menurut Al-Imam Tahir Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, pendapat yang paling kuat surah Al-Insan ini adalah surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah Al-Insan ini adalah surah yang ke-76. Tapi kalau ditinjau dari urutan penurunan surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah ini dihitung sebagai surah yang ke-78 diturunkan ke Nabi. Nazalat ba'da suratir Rahman wa qabla surati At-Talaq. Turun setelah surah Ar-Rahman dan sebelum surah At-Talaq. Jumlah ayatnya ada sebanyak 31 ayat. Surah Al-Insan ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan secara khusus. Jadi keutamaan-keutamaan Al-Quran itu ada yang bersifat umum, tetapi ada juga yang bersifat khusus. Yang bersifat umum misalnya Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka dia dapat 10 pahala. Keutamaan ini berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Maka ayat mana, surah manapun kita baca, setiap satu huruf kita dapat 10 pahala. Nah, maka kalau kita baca Alif Lam Mim, menurut hitungan matematikanya kita udah dapat 30. Karena setiap satu huruf itu 10 pahala. Ya. Namun ada keutamaan surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu yang tidak dimiliki oleh surah lain. Salah satunya surah Al-Insan ini. Apa keutamaannya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Nabi punya kebiasaan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua saat sholat subuh hari Jumat. Maka paketannya itu subuh Jumat itu rakaat pertama As-Sajdah, rakaat yang kedua Al-Insan. Tapi sering kita temukan justru yang dibaca cuma As-Sajdah saja. Kenapa? Karena sebagian orang salah fokus. Kenapa salah fokus? Fokusnya ingin sujud sajadah. Saat dia sujud sajadah dia merasa sudah tertunaikan. Padahal anjuran sujud sajadah itu bukan cuma dalam surah As-Sajdah. Sujud tilawah itu bukan cuma anjurannya dalam surah As-Sajdah. Dalam banyak tempat dalam Quran kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat tertentu yang dianjurkan kita untuk sujud. Bukan cuma dalam surah As-Sajdah saja. Malah seandainya kita tidak sujud tilawah pun atau tidak sujud sajadah pun enggak apa-apa. Karena sunnahnya bukan itu. Sunnahnya di subuh itu membaca As-Sajdah rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Itu sunnahnya. Sebagian orang fokusnya bagaimana supaya ada sujud tilawah di subuh Jumat, salah fokus. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat, ini hukumnya cuma sunat. Jangan diletakkan seolah-olah wajib. Mohon maaf, ini sebagian pengurus masjid seolah-olah dijadikan wajib. Imam harus baca as-sajadah pada subuh Jumat. Yang mewajibkan itu siapa? Nabi aja nggak mewajibkan, kok pengurus masjid mewajibkan? Nggak wajib itu. Hukumnya sunat. Jika memungkinkan silahkan. Kalau tidak memungkinkan jangan dulu. Mohon maaf, ini sebagian jamaahnya udah pada bergetar semua lututnya. Udah bergetar semua lututnya, tidak bisa berdiri lama-lama. Kalau dibuat al-insan dengan as-sajadah dengan al-insan di subuh Jumat, bisa-bisa dia cari masjid lain. Ketimbang begitu, buat saja surah yang pendek. Buat saja surah yang pendek, nggak apa-apa. Malah sebagian ulama itu menganjurkan begini, jangan buat setiap subuh Jumat. Kenapa? Dikhawatirkan muncul nanti generasi yang menganggap bahwa ini wajib di setiap subuh Jumat. Maka sebagian ulama itu menganjurkan kalau bisa seminggu atau 2 minggu dalam sebulan itu liburkan, sehingga tidak muncul persepsi bahwa membaca surah as-sajadah dan al-insan pada subuh Jumat itu wajib. Jangan sampai muncul persepsi seperti itu. Maka ada baiknya diliburkan sekali 2 kali. Di samping meringankan jamaah yang sudah tidak begitu kuat berdiri. Jadi ini hukumnya cuma sunat, tidak sampai wajib. Jangan sampai seolah-olah ini ditekankan ini wajib, enggak. Banyak kok paketan surah yang kita enggak perlakukan seperti as-sajadah. As-sajadah ini kan seolah ditekankan sekali pada subuh Jumat. Banyak kok paketan yang Nabi anjurkan, kita tidak buat seperti itu. Saya kasih contoh saja. Saat sholat hari Jumat, apa paketan yang dianjurkan Nabi untuk dibaca? Rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama itu dalam satu riwayat dianjurkan Nabi surah Al-Jumu'ah, dan rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Ada nggak kita amalkan? Ada nggak kita buat begitu? Nggak ada. Ada nggak kita pergi sholat Jumat, di rakaat pertama itu dibaca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim sampai akhir surah Al-Jumu'ah. Ada nggak kita baca itu? Pada rakaat yang kedua baca surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Ada enggak dibaca? Enggak ada. Kenapa? Kepanjangan. Kalau dibaca itu oleh imam, batuk semua jamaahnya. Karena khutbah sudah lama, imam lama lagi. Waduh, gelisah itu jamaah. Lama betul ini sholat. Enggak dibaca. Padahal itu paketan dari Nabi juga. Ada paket yang kedua, di hari Jumat itu apa dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini pun agak jarang. Yang sering dibaca sabbihisma rabbikal a'la, nanti paketan keduanya apa dimasukkan? Wadduha. Paketnya bukan itu. Kalau kita ikut hadis loh ya. Kalau kita ikut hadis, paketannya di rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, itu paketannya. Tapi kadang-kadang kita ini tidak berlaku adil. Di subuh Jumat seolah-olah as-sajadah ini wajib, tapi di saat sholat Jumat kita nggak perlakukan hal yang sama. Padahal ini sama-sama ada paketannya dari Nabi. Maksud saya bukan salah kita baca ini di subuh Jumat, tapi jangan sampai kita letakkan ini seolah-olah wajib. Harus. Pokoknya subuh Jumat itu harus baca as-sajadah. Yang bilang harus siapa? Nggak ada yang bilang harus itu. Mau baca bagus, tidak baca juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai diletakkan ini menjadi prasyarat seolah-olah wajib. Dan juga jangan salah fokus. Sebagian orang fokusnya cuma di sujudnya saja, padahal bukan itu. Membaca kedua-dua surah tadi. Kalau cuma sujud tilawah itu banyak ayat dalam Quran yang dianjurkan kita untuk
sujud. Makanya kalau kita baca Quran di situ ada simbol sujud, ya, sin, itu semua anjuran kita untuk sujud tilawah itu. Jadi penyebutan yang betul sebetulnya sujud tilawah, sujud karena membaca ayat tertentu yang dianjurkan kita untuk sujud. Sama ada di dalam sholat atau di luar sholat. Misalnya kita tadarusan nih, lagi tadarus, kemudian sampai di ayat yang dianjurkan sujud, itu dianjurkan kita untuk sujud tilawah, walaupun di luar sholat, tidak harus di dalam sholat. Nah, jika memungkinkan untuk sujud, boleh tidak sujud? Boleh. Umar bin Khattab pernah membacakan ayat yang menganjurkan sujud, yang dianjurkan di situ untuk sujud tilawah, tapi beliau saat berada di atas mimbar tidak turun dia. Kenapa? Rasanya agak kurang memungkinkan begitu, ya. Baik. Kita bahaskan ayat yang pertama surah Al-Insan ini. Bapak Ibu yang ada Al-Qur'an boleh dibuka ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia itu satu masa dari waktu, saat itu dia tak disebut. Ayat ini diawali Allah Ta'ala dengan istifham, kata tanya. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia. Tapi maksud Allah di sini bukan bertanya, tapi menetapkan. Maka ini disebut dengan istifham takriri. Sama misalnya kita bilang begini, bukankah saya sudah beritahu? Apa artinya itu? Apa artinya kalau kita bilang begitu? Kita sudah beri. Kita bukan sedang bertanya apakah kita sudah beritahu atau tidak. Kita sebutkan bukankah saya sudah beritahu, itu kita hendak menekankan bahwa kita sudah kasih tahu. Nah, sama ayat ini juga demikian. Allah Ta'ala bukan sedang bertanya, tapi Allah ingin menetapkan bahwasanya datang suatu masa terhadap insan. Di sini Allah menggunakan kata insan merujuk kepada semua manusia tanpa terkecuali. Artinya setiap manusia mengalami ini. Siapapun manusianya mengalami ini. Apa yang dialami itu pernah datang suatu waktu bagi dia, saat itu dia tidak disebut siapa-siapa. Kapan itu? Qabla wujudi, sebelum kita wujud, sebelum kita dicipta Allah. Sebelum kita dicipta Allah, kita tidak disebut siapa-siapa. Bentuk kita tidak dikenal, nama kita tak dikenal, apalagi gelar-gelar kita itu nggak dikenal. Ya. Bapak Ibu yang berusia 60 tahun hari ini, 61 tahun yang lepas, lam yakun syai'an madhkura, engkau tak disebut siapa-siapa. Kenapa? Ya belum ada. Yang berusia 50 tahun hari ini, 51, 52 tahun yang lepas, lam yakun syai'an madhkura, engkau belum disebut siapa-siapa saat itu. Kenapa? Ya belum ada. Belum dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita melalui masa itu. Semua manusia pernah mengalami itu, bahwa saat itu dia belum disebut siapa-siapa. Maka pengajaran bagi kita, jangan sombong saat ada gelar, ada nama. Dulu pernah datang suatu masa ke kita, tidak ada nama kita, nggak dikenal orang kita. Dan nanti juga akan begitu, nama kita nanti akan hilang itu semua. Apalagi nama kita almarhum, ya, hilang tuh nanti. Ada orang suka mengkoleksi gelar, S1-nya 3, S2-nya 2, S3-nya kalau bisa 3. Pokoknya suka dia mengkoleksi gelar. Pokoknya kalau udah sebut nama dia tuh sampai berbuih mulut kita. Saking banyaknya gelar dia. Ya, ambil di sekolah tinggi sana 1, sekolah tinggi sono 1, sekolah tinggi. Yang penting banyak gelarnya. Itu yang penting untuk dia. Mati enggak ada itu semua. Enggak ada ditulis di batu nisan. Semua gelar-gelar itu enggak ada. Nah, makanya perlu kita mengingat asal muasal kita.
bahwa suatu masa dulu kita ini enggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dan akan menjadi begitu juga. Makanya dalam hidup ini tidak perlu kita kemudian sombong. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Setelah tadi kita belum disebut siapa-siapa, karena memang belum dicipta Allah Ta'ala saat itu, maka kemudian Allah menjelaskan penciptaan kita pada ayat yang kedua. Penciptaan manusia. Inna khalaqanal insan. Sesungguhnya kami mencipta manusia. Ya. Min nutfatin, dari air mani, dari nutfah. Amsyajin, yang bercampur. Bercampur dengan apa? Dengan telur yang ada dalam rahim ibu. Kalau sperma saja, tidak ada bercampur dengan indung telur yang ada dalam rahim ibu, nggak bakalan jadi anak. Makanya salah satu tujuan pernikahan itu apa? Hifzun nasal, untuk menjaga keturunan. Ya, supaya manusia ini tetap eksis ada dan keturunannya terjaga. Makanya disyariatkan Allah Ta'ala ada pernikahan. Ya, karena sunnatullah itu wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sunnatullah itu Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dengan cara apa? Proses pernikahan. Saat bernikah, bercampurlah antara suami dengan istri, menyatulah, bercampurlah antara sperma dari suami dan indung telur yang ada dalam rahim ibu, maka terciptalah insan ini, kita manusia ini. Terciptalah kita. Itu proses penciptaan kita. Satu proses yang luar biasa. Coba bayangkan, dari air, setetes air mani bisa jadi begini, bisa seperti jadi bentuk kita sekarang ini. Itu satu kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Makanya ketika ada orang-orang kafir tidak percaya bahwa Allah Ta'ala kuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, maka salah satu bukti konkret Allah Ta'ala kuasa apa? Wujud kita sekarang. Wujud kita sekarang. Kalau pakai logika, semata-mata kita pakai logika, kira-kira lebih mudah mana mencipta kita kali pertama dan menghidupkan kita kali kedua nanti? Kalau mencipta kita kali pertama belum ada contoh bentuk rupa kita, sedangkan penciptaan kali kedua nanti itu sudah pernah ada bentuk kita. Kalau pakai logika, kira-kira lebih mudah mana tuh? Lebih mudah yang kedua. Kenapa? Sudah pernah ada bentuknya, sudah pernah utuh jasadnya, sudah pernah ada rangkanya, tinggal menghidupkan kembali. Itu lebih gampang ketimbang penciptaan pertama. Penciptaan kita pertama belum pernah ada bentuk kita, cuma dari air mani yang bercampur dengan telur yang ada dalam rahim ibu, kemudian bisa dicipta Allah, dibentuk jadi begini. Kalau penciptaan pertama itu saja Allah kuasa, apalagi penciptaan kedua sudah pasti. Maka nggak ada keraguan sama sekali. Ya. Baik. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya manusia itu, keturunan Nabi Adam ini, dicipta Allah dari air mani yang amsyaj, yang bercampur tadi dengan apa yang ada dalam rahim ibu. Nabatali, untuk apa dicipta Allah Ta'ala? Supaya kami mengujinya. Jadi hidup kita ini tujuannya untuk diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Pertama, Allah turunkan hukum syariat. Jadi hukum syariat itu ujian, iya. Maka manusia beda dengan hewan. Hewan dicipta Allah juga, tapi setelah hewan dicipta tidak ada hukum taklif bagi mereka, tidak ada kewajiban mereka.
Tidak ada syariat turun ke mereka. Sedangkan kita manusia, setelah kita dicipta Allah, Allah Ta'ala turunkan hukum syariat bagi kita sebagai ujian. Maka hukum syariat ini sebagai ujian. Nah, ini subuh nih, dikumandangkan azan dari masjid, itu menjadi ujian. Sebahagian kemudian memperkenankan panggilan itu, dia datang ke masjid, sedangkan sebahagiannya tidak. Ujian, ya. Semua hukum syariat ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Itu ujian pertama, ya. Yang kedua, ada bentuk ujian yang kedua dalam bentuk hukum takdir Allah. Jadi hukum Allah itu ada dua. Pertama, hukum syariat, itu yang diturunkan Allah Ta'ala melalui wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, hukum Allah itu hukum takdir. Hukum takdir ini tidak diturunkan Allah, tapi pasti berlaku. Hukum takdir itu disimpan Allah di Lauhul Mahfuz, tapi kehidupan kita akan mengikut takdir yang telah ditetapkan Allah itu. Nggak bisa kita ngelak. Kalau hukum syariat itu manusia diberi Allah kebebasan untuk memilih. Misalnya sholat, manusia diberi Allah kebebasan untuk memilih antara dia sholat atau tidak. Tapi konsekuensinya ada. Maka saat misalnya azan dikumandangkan, kita bisa milih antara datang ke masjid atau tidak, antara sholat atau tidak. Kuasa itu Allah beri ke kita. Cuma pilihan kita itu nanti ada konsekuensinya. Tapi hukum takdir Allah kita tidak bisa milih. Misalnya Allah takdirkan sakit, bisa milih tidak? Nggak bisa. Nauzubillah, ditakdirkan Allah misalnya ada orang kecelakaan di jalan raya, bisa milih enggak? Nggak bisa milih. Ya. Ditakdirkan Allah misalnya kita tinggal di suatu tempat, bisa milih enggak? Nggak bisa. Maka takdir Allah itu juga menjadi ujian bagi kita. Jadi di sepanjang hidup kita ini, setelah kita dicipta Allah Ta'ala, nabtali nakhtabiruhu, kami menguji manusia itu, kata Allah. Ujiannya ada dalam bentuk berbagai macam hukum syariat, dan ada juga berbagai macam hukum takdir Allah Ta'ala dalam hidup kita. Maka sepanjang hidup kita ini ujian demi ujian yang akan kita hadapi. Ada orang kemudian bertanya, kenapalah ujian ini tak habis-habis, katanya. Habis satu datang satu lagi, habis satu datang satu lagi. Jawabannya tahu apa? Jawabannya karena kita hidup di atas dunia. Selagi kita hidup di atas dunia ini tak habis-habis ujiannya. Dulu saat dia sekolah, ujian paling berat dia rasa tugas sekolah, tugas kuliah. Lalu dia berpikir, oh, kalau selesai tugas saya ini, enaklah saya ini. Selesailah skripsinya, selesailah tesisnya, selesailah disertasinya. Setelah itu apa ya enak? Ujian lagi. Kerja di mana? Begitu kan? Buat lamaran ke sana kemari susah betul. Setelah sekian puluh lamaran dikirim, akhirnya ada satu yang manggil interview. Kerjalah. Saat bekerja merasa tertekan setiap hari. Belum lagi sampai di kantor, masih di rumah udah terasa tekanan itu. Udah kebayang wajah si bos, udah kebayang wajah teman, udah kebayang tugas. Belum berangkat lagi udah tertekan. Begitulah rutin dia berpuluh tahun. Sampai masanya dia berpikir, kayaknya setelah saya pensiun enak ini. Duit setiap bulan masuk, nggak perlu kerja lagi. Akhirnya sampailah masa pensiun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pensiun, apa enak setelah pensiun? Duit makin berkurang, tanggung jawab tak habis lagi. La ilaha illallah. Ada yang sudah pensiun, anaknya tak habis kuliah lagi. Ada yang sudah pensiun, anaknya minta kawin di hotel. Sudahlah gaji tiap bulan tinggal sedikit, minjam lagi dia ke bank, makin mampus lah dia.
kok tak habis-habislah hujan. Engkau hidup di dunia, kalau mau cepat selesai, cepat-cepat pindah alam. Sederhana. Maka dunia ini disebut dengan darul bala, negeri ujian. Tidak ada habis-habisnya ujian itu. Macam-macam ujiannya. Ada ujiannya sektor pekerjaan, ada ujiannya kesehatan, ada ujiannya anak, ada ujiannya bini, ada ujiannya suami. Ya, macam-macam. Ada aja ujiannya gitu. Ada ujiannya tetangga yang julid begitu. Kita nggak ngapa-ngapain, marah aja dibawaannya ke kita gitu. Heran juga kita gitu. Kenapa lah ini tetangga begitu? Emang begitu, jadi ujian untuk kita gitu. Jadi begitulah. Faja'allahu sami'an basira. Karena memang kita ini hidup untuk diuji Allah, dicipta untuk diuji Allah, maka Allah bekalilah kita pendengaran dan penglihatan. Allah bekalilah kita dengan pendengaran dan penglihatan. Maka pendengaran dan penglihatan ini dua indera yang sangat penting. Bisa kebayang nggak kalau tanpa dua-dua ini hidup? Tanpa penglihatan, tanpa pendengaran. Nggak kebayang kita. Maka dua ini menjadi ujian besar untuk kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dua ini akan diminta Allah pertanggungjawaban nanti secara khusus di akhirat. Karena dua inilah pintu gerbang hidayah. Ada orang dapat hidayah melalui pendengaran, ada orang mendapat hidayah melalui penglihatan. Dua inilah pintu gerbang masuknya hidayah ke dalam hati. Enggak pernah hidayah itu masuk melalui lutut, enggak pernah. Hidayah masuk melalui perut, enggak pernah. Dua ini pintu gerbangnya. Ya, maka jaga pendengaran dan penglihatan ini. Itu dua ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah manusia dicipta Allah Ta'ala, inna hadainahu, sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya as-sabila, jalan. Jalan apa? Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Maka setelah kita hidup dicipta Allah, maka Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Maka kalau kita membaca Quran, isi Quran itu secara keseluruhan menerangkan dua jalan ini. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ada jalan untuk mendapatkan rahmat, ada jalan untuk mendapatkan azab. Ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang hak, ada yang batil. Itulah isi Al-Quran. Makanya salah satu keunikan Al-Quran itu, kalau Bapak Ibu memperhatikan saat membaca Quran, setiap kali Allah menyebut tentang ahli surga, setelahnya pasti Allah sebut tentang ahli neraka. Atau sebaliknya, kalau Allah menyebut tentang ahli neraka, setelahnya pasti Allah sebut tentang ahli surga. Selalu disandingkan Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala benar-benar ingin menunjukkan kepada kita dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalan untuk mendapatkan nikmat, ini jalan untuk mendapatkan azab. Allah tunjukkan. Maka kemudian manusia itu, kita sebagai manusia ini, diberi Allah Ta'ala kebebasan untuk memilih. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan yang hak dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman, silahkan. Siapa yang hendak kufur, silahkan. Kita diberi pilihan kok. Manusia ini diberi pilihan. Kamu mau beriman, silahkan. Mau kufur juga, silahkan. Makanya Allah itu sering sekali mengingatkan Nabi supaya
Jangan terlalu bersedih karena ada orang yang menolak dakwah Nabi. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan sampai engkau membinasakan dirimu gara-gara mereka tidak mau beriman kepada Quran. Karena Nabi itu punya keinginan yang sangat besar supaya semua orang beriman. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang tidak mau beriman. Bukan cuma ada, banyak. Maka Nabi pada awalnya sangat bersedih. Allah ingatkan, jangan sampai engkau membinasakan dirimu karena bersedih mereka tidak mau beriman. Tugasmu hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu hanya menyampaikan saja wahai Muhammad. Kalau engkau sudah sampaikan, mereka tetap dengan pilihannya, udah hisab mereka kepada Allah. Kita juga begitu. Maka Allah tunjukkan bagi kita dua jalan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Maka kita ini di sepanjang hayat kita ini, kalau kita analogikan, kita ini seperti berada di persimpangan jalan. Tentukan ke arah simpang yang mana satu kita pergi. Kita ini persis seperti berada di persimpangan dua jalan. Tentukan apakah kita ke kanan atau ke kiri. Apakah kita mau jalan ke surga atau jalan ke neraka. Kalau kita ditanya, mungkin semua orang akan berkata, saya akan pilih simpang ke surga. Tapi dalam kenyataannya tidak begitu. Sekarang lebih banyak yang sholat atau tidak? Lebih banyak yang tidak sholat. Ini dari seluruh manusia ini, dari seluruh manusia yang ada nih. Kira-kira lebih banyak yang sholat atau tidak? Tidak, orang Islam saja banyak yang nggak sholat. Ya, orang Islam saja banyak yang tidak sholat, apalagi yang di luar Islam, sudah jelas, ya kan? Maka kita ini seperti berada di persimpangan jalan. Apakah kita ke kanan atau ke kiri? Ya, imma syakiran wa imma kafura. Maka orang yang memilih jalan kebaikan yang Allah Ta'ala tetapkan, dia pergi ke simpang jalan kebaikan itu, maka disebutlah dia syakira, orang yang bersyukur. Kenapa disebut orang yang bersyukur? Karena ketika kita mengikuti jalan-jalan kebaikan yang Allah tetapkan, itu termasuk bagian dari syukur. Maka syukur itu kata para ulama dibagi tiga. Pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu bagaimana? Hati kita meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah. Karena banyak orang saat dia memperoleh sesuatu nikmat, hati dia mempercayai dan meyakini bahwa nikmat itu dia dapatkan karena kerja kerasnya, karena kepintarannya. Padahal tidak demikian. Kalaulah karena kerja kerasnya, banyak orang yang lebih keras bekerja ketimbang kita, tapi dia tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Ya. Kalaulah karena kepintaran kemudian dia sukses, maka kalau kita melihat list orang yang paling kaya, top 10 orang paling kaya, nggak ada yang bergelar profesor. Ya, coba lihat 10 orang paling kaya di Indonesia, ada nggak yang profesor? Nggak ada. Profesor tuh paling hebat dia beli mobil Kijang. Ya, itu pun jangan-jangan kredit. Ya, nggak ada. Ya, maka syukur dengan hati itu bagaimana? Kita meyakini sepenuhnya bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi, karunia Tuhan. Itu syukur dengan hati.
Yang kedua, syukur dengan lisan. Bagaimana kemudian lisan kita ini memuji Allah atas nikmat yang Allah beri, seperti ucapan alhamdulillah. Yang ketiga itu syukur bil jawarih, bersyukur dengan seluruh anggota badan kita ini dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, dengan mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala sebut pada ayat ini, orang yang mengikuti jalan kebaikan tadi namanya syakira. Dia orang yang bersyukur. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika Allah taala menyebut orang yang bersyukur, Allah menggunakan isim fa'il syakira. Tapi nanti saat Allah menyebutkan orang yang kufur, kata Allah kafura dalam sighah mubalaghah, istilahnya dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Kata para ulama begini. Pertama, Allah menggunakan bentuk isim fa'il syakira. Pertama, karena Allah ingin menunjukkan bahwa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tak banyak. Tak banyak. Maka dalam Quran tidak pernah Allah sebut manusia banyak bersyukur pada Allah. Yang selalu Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Dari sekian banyak manusia ini, yang bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit, enggak pernah banyak Allah Ta'ala sebut. Berulang kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Yang kedua, dari bentuk kata syakira ini juga difahami bahwa sudahlah sedikit yang bersyukur, yang bisa kita syukuri dari nikmat Allah itu pun cuma sedikit. Kita sudah mencoba bersyukur nih kepada Allah, yang bisa kita syukuri dari sekian banyak nikmat Allah itu cuma sedikit. Cuma sedikit. Jangan-jangan satu dari nikmat Allah itu pun tidak bisa kita syukuri. Ya, sangat sedikit. Nikmat Allah itu enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak bisa kita hitung saking banyaknya nikmat Allah. Sedangkan syukur kita sangat sedikit. Sangat sedikit. Jangan-jangan detakan jantung kita pun belum bisa kita syukuri. Satu nikmat itu aja belum tentu bisa kita syukuri. Hati kita masih berfungsi dengan baik sampai sekarang, itu belum tentu bisa kita syukuri. Ginjal kita masih sehat walafiat sampai sekarang, belum tentu itu bisa kita syukuri. Paru-paru kita masih berfungsi dengan baik, itu saja belum tentu bisa kita syukuri. Nah, apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka walaupun kita sudah mencoba untuk bersyukur kepada Allah, sudah pasti hanya sedikit dari nikmat Allah itu yang bisa kita syukuri. Kebanyakannya nggak bisa kita syukuri. Kebanyakannya nggak bisa. Ya, baik. Maka orang yang memilih jalan kebaikan tadi disebutlah dia syakira. Wa imma kafura. Sedangkan orang yang memilih jalan keburukan itu namanya kafura, orang yang sangat kufur. Kenapa orang yang sangat kufur? Sudah tahu dia itu jalan keburukan, jalan yang akan membinasakan dia, tapi masih dipilih. Itu namanya sangat kufur. Saya kasih analogi begini. Misalnya ada orang, kita sudah kasih tahu, kamu jangan pergi ke situ. Di situ ada harimau. Kalau kamu ke situ, kamu bakalan diterkam harimau. Namun dia masih tetap ke situ. Kira-kira apa kita bilang? Mungkin kita akan bodoh betul ini orang, goblok betul ini orang, gitu kan? Udah dikasih tahu jangan ke situ, bahaya. Masih tetap dia ke situ. Hanya begitulah kita manusia ini. Udah dikasih tahu Allah ini kalau kamu ke situ neraka, disiksa kamu, masih tetap ke situ, maka disebutlah kafur, sangat kafir. Sangat kafir. Bukan cuma sekedar kafir saja, ingkar saja, sangat ingkar.
Kenapa? Udah dikasih tahu, udah jelas itu jalan keburukan, jalan yang akan membinasakan dia, masih tetap juga ke situ. Nah, ini orang udah bandelnya keterlaluan, begitulah kira-kira. Ya, bukan cuma bandel lagi, bandelnya udah keterlaluan. Baik. Maka berdasarkan ayat ini juga, seperti yang saya sebut tadi, kita manusia ini diberi Allah kebebasan untuk memilih mau ikut jalan kebaikan atau jalan keburukan. Siapa yang mengikuti jalan kebaikan dia menjadi syakira, siapa yang mengikuti jalan keburukan dia menjadi kafura. Tapi ingat, kita diberi Allah kebebasan untuk memilih antara melakukan hal yang baik atau yang buruk, cuma pilihan kita ini ada konsekuensinya. Bukan memilih bebas saja, ada konsekuensinya. Kita diberi Allah Ta'ala kebebasan untuk memilih, cuma setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 4, konsekuensi yang akan diterima orang yang memilih jalan keburukan. Apa konsekuensi yang akan mereka terima? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang memilih jalan keburukan tadi, apa yang Allah sediakan bagi mereka? Pertama, salasin, rantai. Rantai ini untuk apa? Untuk mengikat kaki mereka nanti. Ya. Ada disebut dalam ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ada 70 hasta panjang rantai yang akan mengikat kaki mereka. Wa aghlala, dan belenggu, tangan dibelenggu begini. Kaki kedua-duanya diikat dengan rantai, tangan dibelenggu ke leher begini. Wa sa'ira, dan api neraka yang menyala-nyala. Maka ini konsekuensi, sebagian dari konsekuensi yang akan mereka terima. Maka nanti di akhirat kaki mereka akan diikat dengan rantai, tangan dibelenggu ke tengkuk mereka, baru kemudian dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikan azab itu. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab yang paling ringan di neraka itu seseorang berdiri di atas bara api, kemudian mendidih otaknya seperti air yang dipanaskan. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling ringan saja begitu, apalagi yang paling berat. Ya, yang paling ringan saja sudah sangat mengerikan. Bagaimana pula dengan azab yang pertengahan, apalagi yang paling berat, maka sangat mengerikan. Maka dicampakkan dalam kondisi begitu ke dalam api neraka Allah Ta'ala yang menyala-nyala. Ya. Saat dicampakkan ke dalam api neraka itu terdengar suara yang sangat mengerikan. Allah Ta'ala sebut, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Saat ahli neraka itu dicampakkan ke dalam api neraka, jadi cara masuk ke dalam api neraka itu bukan seperti memasuki pintu, enggak. Dicampakkan. Siapa yang campakkan? Malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat yang menjaga api neraka. Disebut dalam suatu riwayat, malaikat Zabaniyah ini akan tangkap, sekali tangkapan bisa 70.000 orang, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Setiap kali dicampakkan ke dalam api neraka, terdengar suara yang sangat mengerikan dari neraka itu, yang menunjukkan betapa marahnya dia dengan manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka. Karena bahan bakar neraka itu kan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan juga batu. Batu apa? Bukan batu akik loh ya. Batu-batu yang disembah manusia. Batu diukir jadi patung, disembah, itu batunya. Bukan semua batu-batu yang bertebaran ini, batu yang itu. Maka saat masuk manusia, api neraka itu makin menyala.
Sama halnya seperti kita menyalakan api. Kita menyalakan api, api ini udah besar nih. Kemudian kita bawa minyak 1 ember, kita siram. Gimana tuh kira-kira tuh api? Seketika api itu membesar. Kenapa? Kita siram dengan minyak. Begitu juga analogi neraka. Setiap kali masuk manusia dia makin besar. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena memang BBM-nya manusia. Maka setiap masuk manusia itu makin besar api neraka itu. Menunjukkan kemarahan dia. Maka di dunia ini orang memilih mau tidak sholat, ya silakan, itu pilihan dia. Tugas kita ingatkan, sampaikan. Dia mau milih mau mencuri, terserah. Mau menentang Allah, terserah. Tapi ingat, pilihanmu itu akan ada konsekuensinya. Maka salah satu doa yang harus kita mintakan kepada Allah, minta kepada Allah supaya dimudahkan kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Suatu ketika Nabi menghadiri pemakaman bersama beberapa sahabat. Setelah selesai acara pemakaman, masih di sekitar pemakaman itu, kemudian Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat dia apakah di neraka atau di surga. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditetapkan Allah tempat dia di neraka atau di surga. Mendengar itu ada sahabat langsung bertanya kepada Nabi, kalau begitu wahai Rasulullah, kita bersandar ke situ saja. Kenapa? Ngapain lagi beribadah? Begitulah kira-kira. Kalau sudah ditetapkan misalnya ahli surga, ngapain lagi ibadah capek-capek toh akhirnya masuk surga juga, begitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka, ngapain juga kita sungguh-sungguh ibadah meninggalkan dosa kalau pada akhirnya tetap masuk neraka. Kata Nabi, konsepnya tidak begitu. Fakullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap dari kalian dimudahkan untuk apa dia dicipta. Maka orang-orang yang dicipta Allah untuk menjadi penghuni surga, Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Mudah aja begitu. Mau sholat, ringan aja tuh mau sholat. Mau ikut kajian, nyaman aja tuh rasanya. Sebagian orang udah gelisah aja dia, berduri dia rasa pantat itu duduk di masjid. Gelisah dia. Tapi sebagian orang nyaman aja gitu. Ada sebagian orang mau sedekah, beratnya bukan main. Tapi ada seseorang ringan saja untuk bersedekah, nggak berat bagi dia. Maka ahli surga itu dimudahkan Allah mereka untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Maka selagi mana Allah mudahkan kita melakukan amal-amal kebaikan, bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Selagi mana kita masih dimudahkan. Kalau Allah masih mudahkan kita bangun waktu malam untuk sholat, bersyukur pada Allah. Karena tidak semua orang dimudahkan Allah untuk itu. Kalau Allah masih mudahkan kita untuk datang sholat subuh berjamaah ke masjid ini, bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang dimudahkan Allah untuk itu. Kalau Allah masih mudahkan kita untuk berinfak dari sebahagian harta yang Allah beri kepada kita, bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang direzekikan Allah untuk melakukan itu. Fakullun muyassaru lima khuliqalah. Sebegitu juga sebaliknya, orang yang ditetapkan menjadi ahli neraka, nggak tahu kenapa itu mudah aja itu melakukan amalan ahli neraka. Mau nyolong, mudah aja dia. Orang setengah mati mau nyolong nggak tahu gimana caranya, dia mudah aja untuk nyolong begitu. Ya, nyolongnya pula tidak sedikit, bermiliar-miliar, mengerikan gitu. Orang mau nyolong 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta pun nggak tahu pintunya tuh di mana gitu. Dia PNS bukan, anggota DPR bukan, tapi ada aja caranya gitu. Masuk kasus korupsi, kita pun heran. Ini orang bukan pejabat, kok bisa nyolong ya sebanyak itu duit negara gitu. Pokoknya ada aja jalur tikus dia untuk nyolong itu gitu. Mudah aja gitu. Kenapa? Ya itu tanda-tanda. Ya, bukan kita memvonis loh ya.
Tanda-tanda ahli neraka itu dimudahkan melakukan amalan ahli neraka. Nggak tahu kenapa mudah aja gitu. Tahu aja dia jalannya gitu. Kita nggak tahu di mana itu tempat sarang narkoba gitu. Dia tahu aja gitu. Bisnisnya apa? Narkoba begitu. Pokoknya ketemu aja, ketemu gitu. Kita nggak ketemu itu, dia ketemu gitu. Nah, maka selagi Allah mudahkan kita melakukan amal kebaikan, bersyukur pada Allah dan teruskan berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi pesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, setelah engkau selesai salat jangan tinggalkan membaca doa itu. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki amal ibadahku. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.